Soalnya kalau dengan ARB simetris kan pasti kan ada persepsi dan paradigma negatif kan Pak. Jadi wah ternyata ARB-nya harga saham bisa turun sampai 15% dibanding sama periode sebelumnya yang which is mungkin turunnya sampai 7%. Jadi itu ada persepsi negatif di pasar yang mungkin saya juga perhatikan teman-teman yang ada di sekitar ngobrol-ngobrol, wah ARB 15% dan bahkan nanti kalau simetris kayaknya market bisa turun jauh gitu. Dan juga kan beredar juga nih Pak, kayak isu-isu di belakang layar ya Pak ya, yang memang dibilang ya kalau misalkan udah ARB simetris 15%, nanti bandar bakal guyur. Ya bandarnya siapa juga kita nggak tahu ya gitu ya. Ya siapapun itu, tapi fear in the market karena ARB ini dilonggarkan, jadi beberapa melihat itu sebagai negatif. Tapi saya pribadi justru saya melihat itu sebagai hal yang positif gitu. Karena market bakalan lebih lebih mencerminkan kinerja yang lebih sesungguhnya gitu menurut saya. Kalau untuk saham-saham yang menarik, menurut saya mungkin bakalan koreksi. Tapi buat saham yang menarik, menurut saya mungkin bakalan ada upside-nya karena benar-benar buat betul kan mereka mempertimbangkan ARB tersebut. Nah itu sih pandangan saya. Kalau menurut Pak Marco ini positif atau gimana Pak? Ya, teman-teman harus memahami juga bahwa kenapa sih bursa melakukan perubahan ARB itu, dan ini kan kembali ke masa pandemik lalu ya, di mana saat itu kondisinya terjadi one sided market, di mana orang pada mau jual semua tapi tidak ada orang mau beli gitu. Karena apa? Karena fear tadi, karena ketakutan dengan kondisi market yang tidak mengerti. Saat itu situasinya ya kita ibaratnya baru pertama kali nih, hampir semua kita baru pertama kali mengalami situasi pandemik. Karena pandemik terakhir setahu saya, koreksi kalau salah, itu adalah di awal-awal tahun 1900-an. Ya artinya kita semua mungkin belum lahir. Nah tapi dengan kita menghadapi seperti ini, bahkan negara kita juga tidak punya pengalaman untuk ngurusin hal seperti ini. Nah seiring dengan waktu kita sendiri bisa melihat bagaimana penanganan yang terjadi, ya bagaimana pemerintah juga dengan segala macam upaya, OJK, Bank Indonesia, Kemenkeu, LPS, semua itu melakukan suatu strategik gitu ya, dalam bentuk menjaga agar stabilitas ekonomi berjalan, menjaga agar daya beli berjalan gitu. Nah kondisi di market kembali, yang namanya awal-awal ya. Nah, artinya dengan adanya penurunan 7%, pemberlakuan 7% ini kan sebenarnya untuk menstimulus agar ya orang juga jangan langsung tiba-tiba jadi panik gara-gara orang pada ngejual, aksi jual saham, lantas orang ikut-ikutan gitu. Nah, dengan harapan sebenarnya ditahan di angka 7% ini kan agar orang tuh lebih bisa ada waktu untuk mereka bisa mempelajari situasinya, mereka bisa membaca kondisi market, dan akhirnya mereka akan melakukan suatu tindakan. Either mereka ikutan jual ataupun mereka justru melakukan aksi beli di harga yang lebih murah. Nah, sama teman-teman, dengan naiknya ARB menjadi 15% dan nanti bertahap menjadi kembali ke 20, 25, 35, ini sebenarnya momen di mana teman-teman ARB ini jangan dianggap suatu penghalang, tapi justru menjadi suatu anggap menjadi suatu barrier agar menjaga nilai investasi Anda. Ya, jadi keuntungan dari ARB ini adalah untuk memproteksi nilai Anda, investasi Anda, agar dalam satu hari itu tidak terjun bebas terlalu dalam gitu ya. Karena investasi di luar, instrumen-instrumen keuangan di luar tuh ada yang dalam satu hari you can get loss sampai 50% pun ada gitu. Nah, dalam hal ini kan kita juga mencari apakah profil, ya banyak loh Pak William nanya sama saya, kenapa sih adanya ARB, kan nggak usah dibatas-batasin lah gitu loh, naik turun tuh biarin aja loss gitu loh. Kita kembali profil risiko orang berbeda-beda gitu. Nah jadi dengan ada ARB ini harusnya menjadi suatu hal yang positif ya, artinya ruang geraknya akan lebih besar. Tadi ketika Pak Will menyampaikan ini menguntungkan bagi bandar segala macam, ya kembali teman-teman juga harus memahami bandar ini kan boleh dibilang adalah mereka menggunakan saham-saham yang berbasis layer 3, umumnya seperti itu. Artinya dengan dana yang tidak terlalu besar itu bisa menggerakkan pasar. Nah, kembali ke prinsip investasi kita, artinya profil risiko Bapak Ibu di mana nih? Karena ini menyangkut dengan pemilihan sahamnya, pemilihan portofolionya juga. Kalau kita memilih saham-saham yang memang memiliki fundamental yang bagus, ya tidak perlu khawatir terlalu berjauh seperti itu. Karena saham-saham yang berfundamental bagus itu jujur aja, boleh dikatakan mungkin akan koreksi, kalau memang itu harus koreksi. Tetapi
jarang sekali terjadi kondisi di mana dia akan terjun bebas sampai menyentuh 5%, 15% seperti itu. Karena kondisinya akan sangat major atau bahkan minor major kalau sampai dia sampai menyentuh 15% begitu. Nah itu, nah kan teman-teman bisa melihat ya, ketika saham itu lagi turun kan, ya yang harus kita lakukan apa sih sebagai investor? Ya find out dulu kenapa dia turun gitu. Nah di tengah kondisi Anda find out itu yang menjaga itu adalah ARB tadi. Gitu. Di tengah Anda mencari informasi, ini apa sih perusahaannya kenapa lagi turun nih? Kan katanya bagus. Nah, di situ kita mencari informasi. Sementara cari informasi, ya itu ada penahannya supaya harga itu tidak jatuh terlalu dalam lagi. Jadi kalau saya pribadi tentunya menganggap ini suatu hal yang positif ya. Dan teman-teman yang 2,5 juta investor baru ini, ayo mencoba untuk riset lagi ya dari sisi maps investasinya dengan metode ARB yang akan disesuaikan jadi 15%, nanti September menjadi back lagi ke arah yang simetris gitu, Pak Wil. Iya, iya, iya. Saya juga sebenarnya melihat itu sebagai suatu hal yang positif sih, gitu ya. Dan kita membiasakan diri dengan sebetulnya kondisi atau struktur dari perdagangan yang sesungguhnya gitu ya, menuju yang sesungguhnya ya, gitu dibanding sebelumnya yang ya, turun mungkin cuma 7%, nanti kalau naik bisa 15%, itu mungkin persepsi yang ada di masyarakat. Ya turunnya dikit, naiknya bisa lebih banyak, ya udah invest aja gitu kan, saham gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang market di luar, kan di luar ada debt ceiling, setelah itu mungkin debt ceilingnya udah pass ya, setelah itu mungkin kedepannya ada fear in the market, ada resesi yang digadang-gadang nanti bakal ke depannya gitu. Nah, menurut Bapak dengan segala fear yang ada di market nih, apakah saham masih menarik Pak buat kita sebenarnya collect untuk kita investasi yang panjang? Investment, kalau dalam setiap edukasi saya selalu mengatakan bahwa investment itu about optimism. Jadi kalau teman-teman lakukan invest, then you have to be optimist. Ya, nah artinya kita bisa melihat nih, Indonesia bukanlah pertama kali mengalami krisis gitu. Krisis yang mungkin masih dekat dengan kita, misalnya krisis 98, krisis 2008, yaitu dari sisi yang domestik gitu. Lalu kita juga melihat dari sisi gempuran secara eksternal, misalnya tahun 2012, 2015, 2018, 2020. Jadi satu dekade ini sebenarnya kita banyak digempur dengan sentimen-sentimen negatif ya Pak Wil ya. Ya, Tetapi yang kita lihat adalah in long term, kita melihat bagaimana IHSG kita sebagai acuan selalu mengalami kondisi yang mengalami kenaikan. Jadi kalau kita tarik garisnya dari berapa tahun sebelumnya gitu ya, dari dulu sampai sekarang IHSG kita, investasi kita justru semakin menaik gitu. Yeah. Nah, ini menjadi angka, menjadi something yang proven bahwa market kita itu adalah market yang dewasa gitu ya. Kita memang mengikuti tren yang terjadi, misalnya lagi drop down global gara-gara pandemi, ya kita ikutan turun juga. Tapi kualitasnya itu terlihat bagaimana kita merespon itu semua dengan cara rebound yang boleh dibilang cepat. So, penanganan ekonomi, penanganan pasar modal kita itu mengalami suatu hal yang boleh dibilang sangat positif, sehingga membuat investor yang di dalamnya juga merasa prudent dan juga merasa nyaman nih dalam berinvestasi. Ya. Di samping itu, kita juga melihat ada perusahaan-perusahaan yang mereka melakukan berbagai macam inovasi, melakukan berbagai macam penyesuaian di tengah kondisi tekanan seperti ini, dan ada saham-saham yang memang boleh dikatakan survive, baik sektor ataupun spesifik sahamnya apa. Nah, itu kan menjadi suatu pilihan. Karena orang berinvestasi sekarang mikirnya gini, kalau nggak ada yang menguntungkan, ngapain gue invest? Nah, pada akhirnya, kenyataannya adalah 2,5 juta investor bertambah di tengah era pandemik. Ya, hal ini menunjukkan bahwa ini masih menjadi suatu pilihan. Ini masih menjadi suatu opsi. Kedua, ditambah lagi dengan jumlah perusahaan tercatat atau listed companies yang masuk ke dalam bursa. Dalam 3 tahun terakhir itu bahkan kita mencapai satu titik tertinggi ya. Rata-rata 50-an perusahaan dalam setahun itu melantai di bursa. Artinya ini masih menjadi pilihan. Satu, investor bertambah. Kedua, makanannya juga bertambah. Makanan itu apa? Tadi ya saya bilang perusahaan tercatatnya bertambah. Nah artinya investor pun semakin disuguhkan dengan berbagai macam perusahaan yang memang memiliki sesuatu yang mereka jual, baik prospek, baik keuangan mereka yang oke, baik itu governance mereka, dan semua berlomba-lomba untuk mendapat kepercayaan masyarakat. Jadi saya mau mengatakan bahwa justru ini di tengah kondisi begini pun masyarakat kita masih optimis. Kalau orang asing di Indonesia, mereka itu kan umumnya adalah investornya institusi, Pak Wil kan. Beda dengan di Indonesia yang boleh dibilang seperti 50-50 antara institusi maupun retail.
Nah, jadi yang menggerakkan pasar kita kan adalah retail. Ya retail itu kan kuat posisinya. Indonesia itu ditopang dengan UMKM. UMKM kita inilah yang menjaga ekonomi kita terus berputar sebenarnya. Nah, kalau orang asing itu bedanya ya kondisinya luar negeri karena mereka terpengaruh dengan kondisi luar negeri. Nah, bedanya kita terpengaruh iya tapi tidak terlalu dalam. Nah, itulah yang membuat akhirnya di tengah kondisi begini saya pun mengatakan bahwa pasar modal khususnya saham tetap menjadi pilihan. Walaupun memang beberapa data yang ada 2023 ini mengalami penurunan. Ya, tapi kita lihat dulu nih turunnya karena apa? Ya, bukan karena wah Indonesia lagi krisis, pasar modal kita lagi jelek segala macam. Bukan seperti itu. Kita melihat bagaimana 3 tahun terakhir memang orang terkekang dengan kondisi pandemik, lalu begitu situasinya sudah berubah, WHO udah membatalkan status pandemik itu, membuat ekonomi bergairah lagi, berputar lagi. Seluruh negara udah mulai mempromosikan barang-barangnya, lockdownnya dibuka, membuat akhirnya masyarakat jadi punya pilihan. Ya, yang tadinya mungkin single option hanya masuknya ke saham doang, sekarang orang sudah bisa punya pilihan-pilihan yang lain yang juga dalam tanda kutip menjanjikan nih. Orang mulai berpikir, oke, saatnya gue mendiversifikasi lagi investasi gue. Nah, akhirnya itu membuat salah satu hal yang katakanlah menjadi pilihannya tidak hanya saham sekarang, gitu. Jadi tetap menjadi pilihan yang baik dan tentunya tidak membuat orang menjadi trauma setelah masuk ke pasar kita. Toh sampai sekarang juga investor masih bertambah, edukasi masih berjalan kan gitu. Ya kan Admirals kan juga mempromosikan dan juga sama-sama mau mengedukasi sebagai bukti bahwa kita semua optimis bahwa ini masih menjadi pilihan yang baik gitu. Ya. Ya, kalau investasi saya rasa masyarakat berpikirnya mudah lah. Kalau bicara saham, oke, udah kenal. Nah, tapi kan di balik saham kan ada lagi yang lain-lainnya. Orang mungkin belum terkenal dengan namanya obligasi, bonds gitu. Orang mungkin belum begitu kenal dengan ETF. Kalau reksadana orang udah kenal. Ada structure warrant, ada single stock futures. Nah, itu kan adalah turunan-turunannya gitu. Tapi setidaknya orang mengenal bahwa investment ini adalah investment yang memang menjadi barometer. Ya, ekonomi Indonesia, ekonomi negara berkembang itu barometernya adalah pasar modal. Gitu Mas Wil. Iya, Pak. Kalau tadi kan sempat dibilang juga barometernya adalah ekonomi global, ekonomi kita adalah barometernya dari pasar modal ya Pak. Yep. Nah, kalau kita ibaratnya kita menarik nggak sih dibanding negara-negara yang lain gitu ya? Dibanding sama ASEAN, kira-kira bandingin sama Kuala Lumpur, setelah itu Straits Times, bandingin sama yang di regional kita, yang di Asia, kira-kira kita lebih di atas atau gimana Pak? As economic kita saat ini berada dalam kondisi yang baik ya. Bahkan dalam beberapa kuartal terakhir kita mengalami kondisi pertumbuhan ekonomi yang berada di atas China, berada di atas Amerika ya. Dan itu adalah lawan kita bukan lawan yang sembarangan gitu ya. Itu lawan yang mantap gitu di mana ekonominya kategorinya sudah mapan. Nah, Indonesia ini kan dibilang sebagai ekonomi berkembang ya. Nah, di sini memperlihatkan bahwa secara fundamental kita memiliki sustainability yang bagus. Bagaimana penanganan kita di masa pandemik ya, saya rasa ada alasan lah kenapa Indonesia pun akhirnya dijadikan sebagai presidensi G20 ya tahun 2022 kemarin. Itu bukti, itu proven bagi saya. Nah, dari sisi capital market dibanding dengan beberapa negara tetangga lainnya, kondisinya juga sama. Dalam hal ini kita termasuk salah satu bursa yang dari awal tahun memang ya masih so-so lah ya. Kita belum mengalami suatu surplus yang begitu tinggi gitu. Bahkan negara-negara lain yang boleh dibilang marketnya udah lebih mapan, situasinya juga masih minusnya lebih jauh gitu. But it's okay karena memang kita sama-sama menghadapi situasi ketidakpastian secara global ya. Kita masih menghadapi banyak sih secara global, mulai dari geopolitics ya, mulai dari tapering budget utang Amerika yang akhirnya sudah disepakati bersama, dan itu cukup memberikan dampak kepada pasar gitu. Dimana ketidakpastian itu membuat market kita akhirnya cukup tergerus juga gara-gara akhirnya orang udah khawatir Amerika akan kolaps gitu, membuat mereka akhirnya bersiap-siap mempersiapkan duit mereka dengan cara menjual aset-aset mereka yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia. Yeah. So in conditions perbandingannya saya mengatakan bahwa posisi kita masih dalam posisi yang bagus.
as economic ya, walaupun ekonomi kita kan memang dilihat per 3 bulan pertumbuhan ekonominya. Tapi yang mengejutkan adalah ketika kemarin GDP kita akhirnya keluar di angka di atas 5% gitu. Jadi 5% itu kan dianggap sebagai angka psikologis yang boleh dibilang aman ya, oke gitu. Karena sebelum pandemik kita di angka segitu juga. Nah, begitu sekarang situasi kita di angka segitu, itu menjadi suatu presiden yang sangat positif bagi masyarakat. Ya, di tengah negara lain masih struggling ya, bahkan ada yang masih minus, lah Indonesia dalam kondisi yang stabil. Akhir tahun lalu kita dihantui dengan kekhawatiran mengenai resesi gitu. Tapi kita lihat ya, resesi itu kan secara arti 2 kuartal berturut-turut mengalami kondisi yang negatif pertumbuhan ekonomiknya. Tapi yang ada malah Indonesia malah meningkat gitu. Jadi mau dibilang resesinya seperti apa? Dalam hal ini sudah terbukti bahwa kita nggak di situ. Ya, nah kan kita lihat dulu nih, kalau kemarin di kuartal 1 kan kita di angka 5,03 nih pertumbuhan ekonominya, meningkat dari kuartal 4 2022 ya. Nah, kita lihat nanti di kuartal 2 2023 ini. Harusnya prediksi saya bukan ekonom bagaimana, tapi kalau kita lihat dari yang terjadi adalah kita masih dalam kondisi yang jalur positif. Masih jalur positif. Karena apa? Perhitungan dari kondisi kemarin di pas kondisi lagi Lebaran, orang Idul Fitri, itu belum masuk dalam hitungannya pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2023. Yeah. So that's the reason why we still have to be optimistic gitu. Ekonomi ke depan akan juga lebih baik gitu ya. Nah, ini yang membuat saya optimis lah, dan Indonesia dalam posisi yang boleh saya bilang sangat diuntungkan karena memang kita memiliki kekuatan base fundamentalnya itu adalah masyarakat sendiri. Kita nggak tergantung ekspor, itu adalah salah satu hal yang sebenarnya sangat positif ya. Beda dengan negara-negara lain nih, kalau kita lihat grafik pertumbuhan ekonominya itu, drastis banget Bro William. Itu dari positif 14% bisa terjun bebas sampai, seingat saya ada 3 negara yang sudah resesi ya, dari angka pertumbuhan GDP 2023 kuartal 1 ini sudah kelihatan tuh, ada beberapa kalau nggak salah seperti India, seperti Singapura gitu ya, itu udah kelihatan bahwa mereka mengalami kondisi resesi. Tapi Indonesia enggak, kita malah naik malah angkanya. Jadi itu yang saya sampaikan, keep positif.